Salam juara. Pada video kedua ini saya akan menyampaikan perihal manajemen bisnis, di mana dalam dunia perkebunan umumnya terdapat dua usaha utama, yaitu tanaman atau kebun dan pabrik pengolahannya. Yang keduanya ini saling berkaitan dan terintegrasi sehingga menghasilkan suatu produk tertentu. Misal perkebunan karet dengan pabrik pengolahannya menghasilkan karet mutu RSS, atau perkebunan sawit dengan pabriknya menghasilkan minyak goreng. Perkebunan sendiri sebenarnya memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Fungsi ekonomi di mana perkebunan hadir untuk semata-mata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Fungsi ekologi di mana adanya perkebunan diharapkan mampu meningkatkan konservasi tanah dan air, serta menyerap karbon dan menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Untuk sosial budaya, masyarakat perkebunan biasanya memiliki culture yang menarik, dan culture itulah yang mampu merekatkan dan menyatukan bangsa kita. Dalam perjalanannya, dalam dunia perkebunan menghadapi beberapa permasalahan yang hampir sama. Antara lain, yang pertama, produktivitas dan kualitas produksi on-farm relatif masih rendah. Yang kedua, sentra produksi on-farm yang tersebar di daerah-daerah. Yang ketiga, persaingan bahan baku yang terkadang relatif kurang sehat. Yang keempat, industri pengolahan off-farm masih belum berkembang. Yang kelima, pajak dan berbagai pungutan yang menjadikan biaya menjadi lebih tinggi. Yang keenam, kualitas dan komitmen SDM pekerja relatif masih rendah untuk tingkat kebun. Yang ketujuh, adanya tekanan isu-isu global seperti isu lingkungan ataupun isu keamanan pangan. Untuk meminimalisir dampak dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka diperlukan suatu sistem perencanaan dan pengendalian manajemen yang baik. Sistem ini harus terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi, penganggaran, pencatatan, hingga pelaporan atau pertanggungjawaban, sehingga suatu organisasi dapat mencapai tujuan efektif dan efisien. Perencanaan sangat penting bagi suatu organisasi karena dengan perencanaan yang baik, maka dapat menentukan arah serta meminimalkan dampak dari ketidakpastian yang mungkin akan terjadi. Dengan membuat perencanaan yang baik, maka seorang manajer akan sangat terbantu untuk dapat melihat kemungkinan masalah-masalah dan peluang-peluang yang akan dihadapi di depan, sehingga keputusan-keputusan yang akan diambil akan sejalan untuk mencapai tujuan. Perencanaan harus dibuat dengan banyak pertimbangan agar dapat dijalankan dengan baik. Beberapa hal yang menjadi sumber perencanaan yang baik antara lain kebijakan dari pimpinan puncak, hasil dari pengawasan, adanya kebutuhan di masa depan, inovasi-inovasi yang baru, maupun inisiatif dari dalam dan luar organisasi. Namun kembali lagi, meskipun perencanaan sudah dibuat dengan sangat matang, namun dalam prakteknya tetap saja manajemen akan dihadapkan pada kondisi yang membutuhkan keputusan-keputusan strategik. Pada kondisi ini, pengambilan keputusan umumnya diambil berdasarkan tiga perspektif, yaitu yang pertama rational decision making, yaitu pengambilan keputusan yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat logis dan objektif. Kemudian yang kedua, bounded rationality, yaitu pengambilan keputusan yang bersifat rasional dengan model yang lebih disederhanakan dikarenakan kemampuan individu yang terbatas dalam memecahkan masalah yang cukup kompleks. Kemudian yang terakhir, intuitive decision making, di mana keputusan diambil berdasarkan intuisi atau perasaan yang muncul karena adanya pengalaman sebelumnya. Untuk membuat suatu keputusan yang paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan, ada tahap-tahap yang sebaiknya diikuti. Yang pertama, melakukan identifikasi permasalahan, yaitu proses di mana mendaftar semua permasalahan-permasalahan yang mungkin akan muncul. Kemudian menganalisis masalah, yaitu proses menganalisa penyebab terjadinya masalah. Yang ketiga,
menyusun alternatif penyelesaian masalah. Dari alternatif yang ada, ditentukan alternatif mana yang dianggap paling sesuai untuk dilaksanakan. Kemudian yang terakhir, menyusun rencana pelaksanaan dan juga analisa persoalan potensial atas alternatif yang telah diambil. Demikian video kali ini. Salam juara.